Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Bening Margiono. Bisa dipanggil Bima. Saya dari klaster 9 yang bernama Kerajaan Bone. Ya sudah, langsung saja saya akan menjelaskan rangkuman kegiatan PKKMB hari pertama di Fakultas Vokasi UB. Saya jelaskan dari visi misi dari Vokasi UB. Dari visinya dulu, itu menjadi penyelenggara pendidikan vokasi yang berjiwa Pancasila, berkarakter kewirausahaan unggul dan bereputasi internasional. Selanjutnya yang misi Vokasi UB ada 4 nih. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan vokasi yang menghasilkan lulusan berkarakter mulia dan berjiwa kewirausahaan. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan terapan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi terapan. Yang ketiga, yaitu menyelenggarakan pengabdian kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yang keempat, menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan. Setelah itu ada potensi generasi muda dan mahasiswa di Kota Malang. Ada 4. Yang pertama, indeks perkembangan manusia di Kota Malang itu sebesar 84,68. Itu termasuk tertinggi kedua se-Jawa Timur. Wah, bisa kalian bayangin indeks perkembangan manusia di Kota Malang itu seberapa banyaknya. Yang kedua, karakteristik demografi. Nah, saya jelaskan mulai dari jumlah penduduk di Kota Malang pada tahun 2025 itu banyak, hampir sejuta, yaitu 885.271 jiwa. Wah, itu memang luar biasa ya, banyak sekali. Yang ketiga, proporsi usia produktif penduduk di Kota Malang itu sebesar 70%. Wah, itu hampir 100% ya. 70% itu sangatlah banyak usia produktif penduduk di Kota Malang. Yang ketiga, Kota Malang itu bisa disebut sebagai kota pendidikan. Kenapa? Karena mulai dari jumlah tempat perguruan tingginya itu semisal kayak kampus, kantor, tempat sekolah, dan lain sebagainya, itu sebanyak 57 bangunan. Wah, itu berarti memang sangat layak ya dijuluki sebagai kota pendidikan. Terus juga jumlah mahasiswanya itu banyak sekali, lebih dari 300.000. Nah, itu jumlah mahasiswanya semakin tahun ke tahun kelihatannya semakin bertambah. Yang keempat, Kota Malang bisa disebut juga sebagai kota kreatif. Kenapa kok bisa dipanggil kota kreatif? Karena memiliki startup digital sebanyak 171. Terus memiliki Malang Creative Center. Terus memiliki CO Working Space berada di 5 kecamatan di Kota Malang. Setelah itu, saya akan menjelaskan visi misi dari Kota Malang. Saya jelaskan dari visinya dulu. Ini cukup singkat ya, yaitu menuju Malang Boys dan berkelas. Terus untuk misinya ada 4 lagi. Yang pertama, mewujudkan generasi yang berbudaya, optimis, dan inovatif. Yang kedua, mewujudkan masyarakat sejahtera dan mandiri. Yang ketiga, mewujudkan lingkungan perkotaan yang kolaboratif dan berkelanjutan. Dan yang keempat, mewujudkan
tata kelola pelayanan publik yang efisien dan sinergis. Nah, itu untuk visi misinya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian inovasi secara konsisten dari Kota Malang itu menjadi pembelajaran internasional dan nasional, termasuk dalam layanan publik dan pembangunan daerah, seperti yang pertama ada bank sampah, yang kedua ada kampung tematik, yang ketiga ada kampung go green, yang keempat ada sekolah pasar pedagang cerdas, yang kelima ada kampung ikan nila, yang keenam ada pembelajaran inklusif, yang ketujuh ada kayu tangan heritage, yang kedelapan ada Malang Creative Center yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus apa sih tujuan Kota Malang disebut sebagai kota kreatif? Ada 4 tujuan nih. Yang pertama, terwujudnya sumber daya manusia yang berbudaya, sehat, tangguh, dan unggul. Yang kedua, terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Indonesia. Yang ketiga, itu terwujudnya lingkungan perkotaan yang inklusif. Yang keempat, terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang efisien, efektif, dan adaptif. Kurang lebih itu 4 tujuan Kota Malang. Kenapa kok disebut sebagai kota kreatif? Nah, setelah itu ada statistik ekonomi kreatif dari Kota Malang. Yang pertama, memiliki 123 bangunan SMA dan SMK di Kota Malang. Yang kedua, memiliki 74 universitas di Kota Malang. Yang ketiga, itu ada lebih dari 330.000 lulusan setiap tahunnya. Yang keempat, ada 125 lembaga pelatihan non-formal. Yang kelima, ada lebih dari 142 media art communities, atau kalau diterjemahkan itu komunitas media seni. Yang keenam, ada 47 CO working space. Yang ketujuh, ada lebih dari 40.680 praktisi bisnis. Yang kedelapan, ada lebih dari 50 instansi pendanaan. Yang kesembilan, ada lebih dari 30 game dev studio. Yang ke-10, ada lebih dari 116 digital startup. Yang ke-11, ada lebih dari 50.000 UMKM. Dan yang ke-12, ada 140 DKV studio. Nah, kemudian saya akan menjelaskan 1 dekade perjalanan Kota Malang menuju kota kreatif dunia pada tahun 2016 sampai 2024. Mulai dari tahun 2016 itu terbentuknya Forum Lintas Ekonomi Kreatif dan Komit Ekonomi Kreatif Festival Boys. Terus tahun 2017 itu pada melakukan perumusan peta jalan ekonomi kreatif Kota Malang. Terus 2018 itu melakukan penetapan kebijakan roadmap ekonomi kreatif. Yang 2019 itu melakukan penetapan sebagai kota kreatif Indonesia.
Terus di tahun 2021 itu melakukan groundbreaking Malang Creative Center. Selanjutnya di tahun 2022 itu Malang Creative Center baru dibangun. Terus di tahun 2023 itu Malang Creative Center diresmikan dan diaktifasi menjadi top 3 inovasi penghargaan pembangunan daerah atau bisa disingkat sebagai PPD secara nasional. Dan yang terakhir nih, yang 2024 ini sangat luar biasa ya, karena Kota Malang itu terpilih untuk mewakili Indonesia ke ajang kota kreatif dunia, yaitu UNESCO City of Media Arts. Selanjutnya ini yang terakhir nih, ada satu pesan dari Wali Kota Malang, yaitu mari pemuda tumbuhkan rasa bersama terhadap ekonomi yang inovatif dan solutif untuk masyarakat Indonesia. Ya sudah, itu saja review kegiatan PKKMB hari pertama di Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Saya mau pamit dulu untuk mengakhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you in the next video.